Saat Qin Yichen mengubah kesadarannya kembali ke tubuhnya, Qin Yichen menatap lelaki tua Tujiu yang tampak seperti matahari bercahaya di langit lagi. Dua bola api telah berlari di langit untuk sementara waktu. Jarak hanya beberapa ratus meter. Bola api berenang di sekitar pinggiran selama hampir setengah saat, di mana mereka dipelintir menjadi berbagai bentuk dan dibagi menjadi mengerikan. Tetapi dari awal hingga akhir, dua bola api yang dilemparkan Qin Yichen tidak dihancurkan oleh lelaki tua Tujiu. Itu lebih seperti mereka telah menemukan perjalanan panjang ke lelaki tua itu, dan menghabiskan waktu lama dalam perjalanan ini. Dahi lelaki tua Tujiu dipenuhi keringat. Orang luar tidak tahu apa yang dia alami sekarang, tetapi lelaki tua itu sangat jelas. Orang tua Tujiu telah menghabiskan semua kemampuannya untuk menghentikan Qin Yichen dari menyusup dan untuk menghancurkan masa api yang tidak signifikan ini. Tetapi setiap kali dia mengambil kesempatan dan ingin menghilangkan bola api, dia selalu menemukan bahwa bidang di dekatnya tidak sempurna, mencegatnya terlalu dini, dan bola api akan mengubah rute dan arahnya. Tetapi jika dicegat di dekatnya, sarananya cukup bagus. Membatasi. Sama seperti lengan manusia yang tidak bisa diputar mundur, itu akan patah. Orang tua Tujiu sekarang lebih dari tidak mampu membalikkan lengannya, dan dia dapat merusak musuh 800 dan kehilangan 1000. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan sekarang, dan hanya bisa melihat api mendekat. Sarana yang terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya bukanlah sesuatu yang bisa dia bebaskan dengan satu pemikiran sekarang. Setelah perjuangan panjang, lelaki tua Tujiu akhirnya menyerah. Dia menghela nafas lega dan berhenti memblokir. Dan bola api tiba-tiba berakselerasi pada saat ini, menghancurkan pertahanan lelaki tua itu, dan jatuh ringan pada lelaki tua Tujiu. Kemenangan dan kekalahan datang terlalu tiba-tiba, dan tidak ada seorang pun di antara hadirin yang bereaksi. Saya beruntung hari ini, dan saya harap Anda akan mematuhi janji Anda sebelumnya dan berhenti berpartisipasi di kota terapung 9 meter. Qin Yichen menggenggam tinjunya dengan kedua tangan, membuat permintaan untuk membersihkan, dan kemudian berbalik untuk pergi. Sekarang dia telah menang, tidak perlu tinggal. Yang paling penting adalah Qin Yichen tidak perlu tinggal di sini sekarang. Sun Ning telah bersembunyi untuk waktu yang lama. Qin Yichen tidak akan percaya jika dia tidak memiliki satu atau dua cara untuk menjadi kandidat terbesar untuk kota terapung Jiuyu yang bermartabat. Tinggal di sini akan memiliki banyak mimpi. Lebih baik menyelinap pergi. Kembali ke kota terapung Jiuyu. Bahkan jika lelaki tua itu ingin bertarung dengan dirinya sendiri lagi, dia harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah dia akan membuat keributan di kota terapung Jiuyu. Langkah kaki Qin Yichen baru saja bergerak. Raungan dan transmisi suara datang hampir bersamaan. Kau menipuku. Kematian. Pada saat ini, perhatian Qin Yichen sangat terkonsentrasi. Segala sesuatu di sekitarnya tampak melambat puluhan kali. Sun Ning bergegas keluar dari tempat dia bersembunyi, memegang seorang prajurit Tao berbentuk aneh berwarna gelap di tangannya. Ada sedikit kekuatan ruang di atasnya. Jika Anda terkena trik ini, selama Anda tidak berada di level dewa utama, Anda harus memikirkan cara untuk bertahan hidup. Trik ini sebenarnya cukup masuk akal untuk Qin Yichen. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan Qin Yichen sekarang berada di tingkat tengah ksatria. Adapun ketuhanan, Qin Yichen belum sepenuhnya memahaminya, jadi dia hanya menyembunyikannya. Tembakan Sun Ning adalah langkah membunuh, dan itu adalah gerakan membunuh dengan alasan bahwa kekuatan Qin Yichen sebagian tersembunyi. Menurut akal sehat, bahkan jika orang biasa menyembunyikan kekuatan mereka, tingkat dewa utama disembunyikan ke tingkat tengah ksatria, setidaknya di tahap akhir ksatria. Tapi Sun Ning tidak akan pernah membayangkan bahwa alam Qin Yichen hanyalah lelucon. Kekuatan bertarung terbesar Qin Yichen masih berasal dari energi spiritual, bukan kekuatan iman di dunia ini, setidaknya untuk saat ini. Dan ranah ksatria lebih seperti hasil pengukuran iman Qin Yichen dengan standar eksternal. Bahkan hasil ini tidak akurat, karena Qin Yichen memiliki ketuhanan, dan jika dia memiliki ketuhanan, dia sudah menjadi dewa utama. Tetapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Qin Yichen dapat menguasai kepribadian ilahinya sendiri di usia yang begitu muda. Identitas dewa utama dapat diwariskan, hanya ketika kekuatan pewaris mencapai tingkat dewa utama, warisan ini akan berperan. Hubungan antara Qin Yichen dan kuil penguasa cahaya, ditambah dengan kekuatan Qin Yichen sendiri, menyebabkan Sun Ning salah menilai. Dalam berbagai kondisi, Sun Ning membuat kesalahan. Melirik kekuatan ruang ini, Qin Yichen berpikir dalam hati. Metode ini jauh dari metode Tujiu. Meskipun keduanya adalah kekuatan ruang, perbedaannya masih sangat besar. Sepertinya masih banyak pemain kuat dan kartu truf di kota terapung 9 meter ini. Aku harus lebih berhati-hati dalam bertindak kali ini. Memikirkan hal ini, Qin Yichen melihat kekurangan dalam trik Sun Ning, dan energi spiritual menghantam lengan Sun Ning,
dengan mudah meredakan serangan Sun Ning. Setelah melakukan semua ini, Qin Yichen menoleh untuk melihat utusan di sisi lain. Dengan senyum yang sedikit terangkat di sudut mulutnya, waktu di sekitarnya tampak kembali normal. Sikat. Tentara Tao Sun Ning terbang hampir menggosok sisi Qin Yichen. Angin mengacak-acak rambut Qin Yichen, dan ada senyum di wajahnya yang acuh tak acuh. Saya berkata, Anda memberi saya perintah membunuh, dan saya akan melakukan sesuatu. Jika menurut Anda ada yang salah dengan apa yang harus saya lakukan, Anda sebaiknya mengobrol dengan orang-orang tua di Mahkamah Agung. Qin Yichen tidak akan menerima hal seperti itu tanpa memberikan perintah pembunuhan, tetapi hanya membuat janji acak. Bahkan jika tidak ada daftar perintah pembunuhan di tubuh utusan ilahi ini, itu dapat diringkas dengan kekuatan ilahi sesuka hati. Sekarang saya tidak memberikan daftar perintah pembunuhan ini. Terus terang, saya hanya tidak ingin memberikannya. Qin Yichen jelas tidak akan terbiasa dengan masalah bau seperti utusan. Utusan itu menatap Qin Yichen, pipinya berkedut. Aku berkata, perintah pembunuhan dan hadiah akan diberikan kepadamu bersama. Utusan ilahi agak cemberut di dalam hatinya. Orang tua inilah yang berada di atas kepalanya, yang membunuh tuannya dan melukai sahabatnya dengan serius. Balas dendam ini belum terbalaskan sampai sekarang. Tidak hanya itu, dia harus berjaga-jaga di sini, menyaksikan musuh-musuhnya mundur dengan damai setiap hari. Kebencian di hatinya telah lama terdistorsi di bawah pengaruh tahun-tahun. Sekarang Qin Yichen memiliki kemungkinan untuk mengalahkan Tu Jiu. Dia secara alami tidak mau menanggungnya lebih lama lagi. Ini perintah Mahkamah Agung. Saya beritahu Anda, semua orang diperintah pembunuhan, semua orang di Mahkamah Agung, dapat mengambil tindakan kapan saja dan membunuh mereka tanpa menanggung konsekuensinya. Qin Yichen memandang utusan yang menggelegar itu, dan tidak terburu-buru. Dia mengambil langkah ke samping, menghindari pedang pendek yang tidak mau ditikam Sun Ning. Pada saat yang sama, dia menamparkan Sun Ning secara langsung dan terbang keluar. Dengan raungan, Sun Ning menabrak gunung gantung yang jauh, dan raungan itu mengguncang ke segala arah, membuat utusan ilahi di depannya sedikit terjaga. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa orang di depannya tidak hanya dapat membantunya membunuh lelaki tua Tu Jiu, tetapi juga membencinya, tetapi juga membunuhnya.